Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duri Channel. Sekarang kita ditemenin sama Neneng guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Jadi kali ini kita akan membahas soal gimana cara terbaik atau cara teramannya untuk memandikan kucing hamil ini. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kasih dulu Maxpal Super Serum ini ke si Neneng guys. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Cara pemberiannya gampang seperti biasa ya, bisa dicampurkan dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya guys ya. Bismillah. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai varian Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys. Khasiat Maxpal Super Serum ini banyak dan komplit banget guys. Bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi stres, bisa untuk mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, membuat bulu kucing lebih cantik dan berkilau. Juga bagus banget nih untuk kucing yang lagi hamil dan menyusui, untuk menambah kesehatan atau menjaga imun tubuh si induknya, dan juga bisa menambah volume ASI bagi anaknya nanti kalau misalkan anaknya udah lahir gitu ya, ASInya jadi banyak dan anaknya nggak kekurangan ASI atau nggak kekurangan nutrisi guys ya. Dan Maxpal Super Serum ini juga sangat bagus untuk meningkatkan imun atau menjaga daya tahan tubuh kucing guys, agar kucingnya nggak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit guys. Juga untuk kucing-kucing yang pasca di steril atau pasca operasi guys ya, biar penyembuhannya lebih cepat guys ya. Maxpal Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpal nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Ini recommended banget guys, kalian harus coba ya. Oke, langsung aja guys ya. Mungkin buat kalian yang nyimak video-video saya sebelumnya yang bahas kucing hamil itu, yang tadi saya spill di depan begitu ya, bahwa di sana saya mengatakan tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk kucing hamil ini dimandiin. Terus gimana sih solusinya kalau misalkan kucingnya kotor banget nih, kena pup yang berceceran, atau misalkan kucingnya ada kutu, ada jamur begitu ya. Nah ini cara mengatasinya ya manual aja dulu begitu ya. Kalau misalkan kucingnya banyak kutu ya kita sisir aja pakai sisir kutu dulu gitu ya. Kita juga nggak berani kasih kayak obat-obat yang mengandung racun kutu begitu ya, karena itu nggak bisa untuk kucing hamil gitu ya. Terus kalau misalkan kucingnya cacingan ya udah diem aja dulu mau gimana begitu ya. Kalau misalkan kucingnya nanti udah lahiran baru boleh ngasih obat cacing. Dan kalau misalkan kucingnya ini jamuran, kita bisa kasih obat jamur luar aja dulu begitu ya, diolesin kayak salep-salep yang aman, ataupun dikasih VCO begitu ya, itu lebih aman lagi. Kalaupun terjilat juga tetap aman, bahkan sehat begitu ya. Dan yang terakhir, kalau misalkan kucingnya ini kotor banget seperti saya bilang tadi, ketempelan pup kah gitu ya, bekas pipis atau apa begitu ya, yang belepotan begitu ya, caranya kita memandikan kucing dengan istilah mandi kering guys ya. Mandi kering dalam artian ini mandi tapi tidak pakai air gitu ya. Biasanya orang-orang memandikan kucing dengan mandi kering ini, biasanya kucingnya ditaburin pakai bedak khusus kucing gitu ya, tapi bukan bedak yang untuk yang kutu ya. Bedak kutu itu nanti harus dibilas soalnya. Ini bedak yang biasa aja, bedak pupur gitu ya, bedak tabur begitu, ditaburin dulu ke bulu-bulunya semuanya begitu ya. Nah setelah ditaburin bedak tabur atau bedak pupur itu baru disisir guys ya. Kalau saya disisir gitu ya, saya sisir dulu biar kotorannya terangkat dan lepas dulu semuanya, disisir gitu ya. Nah kalau misalkan bagian-bagian belakangnya yang misalkan ada belepotan, kena pup dan lain sebagainya, setelah saya sisir begitu ya, baru saya lap pakai air hangat, pakai lap air hangat gitu guys ya, dan nggak terlalu basah juga gitu ya. Jadi yang bagian-bagian yang perlu banget aja kita basahinnya gitu, pakai lap air hangat, jangan diguyur badannya, sebadan-badan jangan guys ya. Dan kenapa disisir dulu ya, disisir dulu karena biar nggak belepotan. Karena justru kalau misalkan ada pup yang menempel ini ya, kalau kita langsung lap pakai air hangat atau lap pakai tisu gitu ya, tisu basah dan lain sebagainya begitu ya, kita lap langsung justru makin belepotan, makin nempel dan susah dibersihin guys. Lebih baik disisir dulu pakai sisir yang kerap gitu ya, yang rapet begitu sisirnya gitu ya, itu akan lebih bersih, lebih cepat bersihnya, lebih maksimal gitu guys ya. Dan kalau misalkan badannya nih kotor-kotor banget ya, itu tadi ya, dilap-lap aja pakai lap air hangat. Nah setelah itu baru dikeringin lagi pakai hair dryer, dikeringin bener-bener sampai kering gitu ya, baru itu selesai gitu prosesnya. Jadi mandinya mandi kering disebutnya seperti itu guys ya. Dan yang terakhir, boleh kita kasih parfum yang memang aman untuk kucing, aman terjilat oleh kucing guys ya, parfum yang khusus gitu ya, boleh biar wangi begitu ya. Jadi nanti pada akhirnya hasilnya ini mirip seperti setelah mandi ya, hasilnya mirip seperti kucing ini habis mandi pakai air, walaupun nggak akan semaksimal kalau misalkan kita mandiin kucing ini seperti kita mandi pakai air, pakai sampo dan lain, bilas berapa kali begitu dan lain sebagainya begitu, nggak akan semaksimal itu. Tapi setidaknya cukup lah untuk kondisi
kondisi kucingnya lagi hamil, mengingat resikonya kalau kita mandiin seperti biasa, mandiin pakai air dan lain sebagainya itu gitu ya, resikonya terlalu besar gitu ya, tidak sebanding gitu ya. Oke gitu guys informasinya, semoga pertanyaannya terjawab. Buat teman-teman yang nanya soal itu di video-video lama saya banyak baca, cuman baru sempat saya jawab sekarang begitu. Jadi kalau misalkan ada kucing-kucing yang dimandiin lagi hamil dan baik-baik aja, sehat-sehat aja, induk dan bayinya juga sehat-sehat aja, ya alhamdulillah begitu ya. Kalau saya pribadi tidak setuju atau tidak memandikan kucing saya yang lagi hamil, memandikan seperti biasa begitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang-orang di luar sana atau kalian pribadi yang pengen tetap memandiin atau udah terbiasa mandiin kucing kalian yang lagi hamil, ya silakan aja. Tapi pastikan kucingnya sehat-sehat aja guys ya. Jadi intinya balik lagi ke owner masing-masing, tapi ingat harus tetap bijak dan bertanggung jawab guys ya. Oke gitu guys ya, maaf kalau ada salah-salah, maaf kalau ada kurang-kurang. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian mau berbagi cerita atau pengalaman soal kucing kalian lagi hamil, atau pengalaman kalian memandikan kucing yang lagi hamil, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye guys, bye.